Pada mata kuliah Ekonometrika 2 ini, kami menganalisis mengenai pengaruh rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten atau kota Provinsi Kalimantan Selatan dalam periode 2010 hingga 2024 menggunakan analisis regresi panel dinamis atau GMM. Berikut daftar isi dari hasil penelitian kami yang akan kami presentasikan. Yang pertama, alasan kami meneliti hal ini dilatar belakangi oleh pembangunan manusia yang merupakan tujuan utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan indeks pembangunan manusia yang menjadi alat ukur penting yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Meskipun IPM Indonesia terus mengalami peningkatan, ketimpangan pembangunan antar daerah masih terjadi, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Data BPS periode 2010 hingga 2024 menunjukkan adanya variasi signifikan antar kabupaten atau kota dalam komponen IPM seperti rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup, yang mencerminkan perbedaan kualitas pendidikan, kesehatan, serta akses layanan dasar. Pendidikan berperan penting dalam membentuk modal manusia, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk hidup layak. Sementara kesehatan menjadi fondasi umur panjang dan kualitas yang hidup. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa RLS dan AHH berpengaruh positif terhadap IPM. Namun, metode cross-section dan panel statis memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika dan efektivitas pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatkan pemerataan pembangunan manusia. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, berikut beberapa rumusan masalah yang ada dalam penelitian kami. Yang pertama, bagaimana pengaruh positif rata-rata lama sekolah terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten atau kota Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2010 hingga 2024. Yang kedua, bagaimana pengaruh positif angka harapan hidup terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten atau kota Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2010 hingga 2024. Yang ketiga, bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten atau kota Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2010 hingga 2024. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten atau kota Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2010 hingga 2024. Yang kedua, menganalisis pengaruh angka harapan hidup terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten atau kota Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2010 hingga 2024. Yang ketiga, menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten atau kota Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2010 hingga 2024. Selanjutnya, manfaat penelitian. Terdapat 3 manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama, ada manfaat akademis, yaitu memperkaya literatur tentang pengaruh pendidikan dan kesehatan terhadap IPM dengan metode panel dinamis GMM. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan peningkatan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, manfaat sosial, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi kualitas hidup. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Grand teori atau teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori modal manusia atau Human Capital Theory yang diperkenalkan oleh Theodore Westcott pada tahun 1961 dan dikembangkan oleh Gary S. Becker pada tahun 1964.
Teori ini menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang meningkatkan nilai produktivitas manusia, serta kualitas sumber daya manusia yang dibangun melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan derajat kesehatan berperan penting dalam mendorong produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, investasi pada pendidikan dan kesehatan menjadi fondasi utama dalam pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk teori yang mendasari rata-rata lama sekolah itu ada 3. Yang pertama, teori modal manusia. Yang kedua itu teori pertumbuhan endogen. Dan yang ketiga itu pendekatan pembangunan manusia. Sedangkan teori yang mendasari angka harapan hidup itu juga ada 3. Yang pertama itu teori modal manusia, yang kedua teori transisi, epidemiologi, demografi, dan yang terakhir itu pendekatan kapabilitas. Dari teori modal manusia yang menjadi grand teori atau teori utama dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa proporsi teoritisnya ialah investasi dalam pendidikan dan kesehatan meningkatkan akumulasi modal manusia, sehingga rata-rata lama sekolah berkontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas masyarakat. RLS berpengaruh positif terhadap IPM. Selanjutnya, angka harapan hidup berkontribusi terhadap indeks pembangunan manusia melalui perbaikan kesehatan masyarakat yang mendukung produktivitas, partisipasi sosial, dan insentif investasi pendidikan. AHH berpengaruh positif terhadap IPM. Dan yang terakhir, rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup bersama-sama membentuk fondasi kapabilitas manusia yang saling memperkuat dalam kerangka pembangunan manusia, sehingga RLS dan AHH secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap IPM. Selanjutnya, hipotesis penelitian didasarkan dari latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan teoritis, dan kerangka pemikiran, maka bisa disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1, rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten kota Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010 sampai dengan 2024. Lalu, H2, angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010 sampai dengan 2024. Lalu yang terakhir H3, rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010 sampai dengan 2024. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada jenis data menggunakan data panel 13 kabupaten kota periode 2010 sampai dengan 2024 dengan metode analisis yaitu model panel dinamis yang sumber datanya bersumber dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan dengan pengujiannya yaitu ada uji konsistensi, uji validitas, dan uji ketidakbiasan. Hasil penelitian, hasil estimasi, dan uji diagnosis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa model yang digunakan valid, konsisten, dan tidak bias. Pertama, hasil estimasi dari FDGMM, model menunjukkan bahwa IPM periode tahun sebelumnya dan AHH berpengaruh signifikan terhadap IPM. IPM tahun periode sebelumnya ini menunjukkan adanya persistensi pembangunan manusia. RLS memberi pengaruh terbesar terhadap peningkatan IPM dan AHH juga berkontribusi positif meski dengan koefisien lebih kecil. Lalu yang kedua ada uji validitas dan konsistensi menggunakan J statistik yang menghasilkan probabilitas 0,510257 lebih besar dari 0,05 sehingga instrumen ini dinyatakan valid. Uji Arellano-Bohm menunjukkan tidak adanya autokorelasi orde kedua P sama dengan 0,0874 sehingga model konsisten. Dan yang ketiga ada uji ketidakbiasan. Koefisien IPM periode waktu sebelumnya dari FDGMM yaitu senilai 0,153805 berada di antara FEM dan PLS sehingga estimasi dinyatakan tidak bias dan mampu mengatasi masalah endogenitas.
Kesimpulannya dari penelitian ini menunjukkan bahwa IPM di Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010 sampai dengan 2024 dipengaruhi secara signifikan oleh rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan IPM periode sebelumnya. IPM periode sebelumnya ini berpengaruh positif yang menegaskan adanya persistensi pembangunan manusia dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh terbesar dalam meningkatkan IPM, sedangkan angka harapan hidup juga memberikan kontribusi positif meskipun lebih kecil. Hasil uji validitas, konsistensi, dan ketidakbiasaan membuktikan bahwa model SDGMM yang digunakan sudah tepat dan dapat diandalkan. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan diperlukan sebagai strategi utama untuk mendorong peningkatan IPM secara berkelanjutan. Selanjutnya saran, berdasarkan hasil penelitian, peningkatan IPM di Kabupaten Kota Kalimantan Selatan dapat dilakukan dengan memperkuat kualitas dan pemerataan pendidikan melalui peningkatan fasilitas, kompetensi guru dan beasiswa, serta mengoptimalkan layanan kesehatan dasar dan preventif untuk mendorong angka harapan hidup. Konsistensi kebijakan jangka panjang diperlukan karena IPM cenderung bertahan dari waktu ke waktu, sehingga program pendidikan dan kesehatan harus berkelanjutan. Selain itu, alokasi anggaran perlu difokuskan pada sektor prioritas dengan perencanaan berbasis data, disertai evaluasi rutin dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, sektor swasta, dan masyarakat untuk mendukung pembangunan manusia secara lebih optimal. Sekian presentasi dari hasil penelitian mini skripsi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.